Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yogi Suparnamalo, NIM 2019-520-045, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai tugas besar konstruksi jembatan. Pertama-tama kita ketahui dulu pengertian tentang konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan adalah proses pembangunan jalan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jalanan yang terputus akibat area perairan atau tebing yang curam. Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas, di mana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah, baik oleh sungai, rawa, danau, selat, jalan raya, jalan kereta api, dan perlintasan lainnya. Secara umum, bentuk dan bagian-bagian suatu struktur jembatan dapat dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap, dan pengaman jembatan, serta trotoar. Yang pertama, kita ketahui dulu tentang struktur atas. Struktur atas jembatan adalah bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban lantai jembatan ke perletakan arah horizontal. Lantai jembatan merupakan bagian dari suatu jembatan yang langsung menerima beban lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, dan beban yang membebaninya secara langsung. Secara umum, bagian atas pada jembatan terdiri dari dua bagian, yaitu A. Gelagar induk. Komponen ini terletak pada jembatan yang letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Berikutnya, struktur bawah. Struktur bawah suatu jembatan adalah suatu pengelompokan bagian jembatan yang menyangga jenis-jenis beban yang sama dan memberikan jenis reaksi yang sama, atau juga dapat disebut struktur yang langsung berdiri di atas dasar tanah. Adapun bagian-bagiannya yaitu pertama, fondasi. Fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan ke tanah dasar di bawahnya. Maka bentuk bangunan fondasi sangat tergantung dari tanah di dasar bawahnya, atau tergantung dari jenis tanah bawah dasar fondasi yang menentukan besarnya kuat dukung tanah dan penurunan yang terjadi. Berikut beberapa jenis fondasi yang sering digunakan, yaitu fondasi dangkal. Fondasi dangkal digunakan bila lapisan tanah di bawah fondasi yang telah diperhitungkan dan diperkirakan mampu memikul beban bangunan di atasnya. Fondasi dangkal mempunyai kedalaman berkisar 0 sampai 12 meter. Tetapi dalam pemilihan jenis fondasi pun berbeda-beda, tergantung dari struktur tanah yang cocok untuk fondasi yang telah direncanakan, dan biasanya menggunakan jenis fondasi telapak atau sumuran. Fondasi dalam. Fondasi yang mempunyai kedalaman berkisar lebih dari 12 meter dan biasanya berupa tiang pracetak, tiang kayu, tiang beton, dan yang dicor di tempat dengan pipa casing baja yang ditekan dan dipuntir ke dalam tanah atau dengan pengeboran tanah. Pada umumnya digunakan jenis fondasi tiang pancang. Berikutnya ada abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan, maka abutmen ini juga berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya abutmen dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan dalam arah tegak lurus as jembatan dari tekanan lateral atau menahan tanah ke samping. Ini kita masuk ke hasil survei. Lokasi dari jembatan yang saya survei, lokasinya tersebut berada di desa Mojorejo, kecamatan Junrejo. Untuk bentuk dan tipe jembatannya yaitu jembatan jalan raya atau penyeberangan. Bisa dilihat pada contoh gambar tersebut di bawah ini. Untuk bahan dan material jembatan itu sendiri yang digunakan adalah campuran beton dan pasangan batu.
Untuk lebar dari jembatan yang saya survei di Kecamatan Jonrejo, lebarnya 7 meter dan panjangnya 18,10 meter. Trotoar. Trotoar pada jembatan yang saya survei tidak terdapat trotoar atau kosong. Bisa dilihat pada gambar ini, trotoar tidak ada trotoar kosong. Untuk kesandaran railingnya menggunakan pipa dan beton, landasannya aspal, untuk tumpuannya tumpuan kaku. Bisa dilihat pada contoh gambar ini. Gelagar. Untuk gelagarnya pada jembatan yang saya survei tidak ada, ikatan angin atau remnya juga tidak ada. Untuk sayap jembatan itu sendiri masing-masingnya 4 meter. Orbit tidak ada. Tebal lapisan aspal, tebal lapisan aspal itu 10 cm. Masuk pada abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan, maka abutmen ini juga berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya abutmen dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah tegak lurus as jembatan dari tekanan lateral atau menahan tanah ke samping. Ini contoh gambar abutmen. Kita lihat dari tipe fondasi yang digunakan pada abutmen tersebut, yaitu tipe fondasi telapak, lebarnya 9 meter, untuk tingginya 3,10 meter. Fondasi. Fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan ke dasar tanah di bawahnya. Maka bentuk bangunan fondasi sangat tergantung dari tanah dasar di bawahnya, atau tergantung dari jenis tanah bawah dasar fondasi yang menentukan besarnya kuat dukung tanah dan penurunan yang terjadi. Untuk tipe fondasinya pada jembatan yang saya survei, yaitu menggunakan tipe fondasi telapak, lebarnya 9 meter, untuk ketinggiannya 2,70 meter. Ini lebar fondasinya 9 meter, tingginya 1,5 meter. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.